Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas dan mempraktikkan lab developing Ansible, tepatnya pada Capstone 10 season 2 pada Red Hat. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari lab kali ini adalah untuk mengatur work session sebagai control node Ansible, serta menyiapkan environment-nya agar dapat menjalankan automation dengan Ansible Navigator dan execution environment-nya. Langkah pertama yang kita jalankan yaitu perintah labstar review CR1. Baik, kita copy aja, lalu kita paste di sini, Ctrl V, lalu kita enter. Ini akan menyiapkan directory project, virtual machine, serta semua file yang dibutuhkan. Itu fungsi dari labstar review satunya. Kita tunggu sampai semua sukses. Baik, setelah semua sukses, kita menginstal automation content navigatornya, yaitu dengan memasukkan perintah ini sudo dnf install Ansible Navigator. Baik, kita Ctrl C ya, lalu Ctrl V, lalu enter. Di sini kita disuruh untuk memasukkan password dengan password student. Tekan student, lalu enter. Setelah itu kita ketik Y untuk OK-nya. Bentar lagi. Setelah semua diinstal dan diverifikasi, kita lanjut ke kita masuk ke directory project dengan perintah cd review cr1. Kita copy aja, lalu kita paste sini, kita enter. Ini lalu kita membuat file dengan nama inventory. Kita copy aja, lalu kita ketikkan perintah vim spasi inventory lalu kita enter aja, kita insert. Setelah itu kita masukkan perintah ini, kita copy aja, lalu kita paste di sini. Setelah kita paste, kita accept -2 wiki, enter. Setelah itu kita membuat file lagi dengan nama ansible.cfg. Kita copy aja, di sini kita ketikkan perintah vim, lalu kita paste sini ansible.cfg, lalu kita enter, insert, dan kita masukkan perintah ini, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita accept, kedua wiki, enter lagi. Setelah itu kita disuruh membuat file ulang lagi dengan nama file ansible navigator.yml. Kita copy aja, lalu kita masukkan perintah vim, Ctrl V, vim ansible navigator.yml, kita enter, kita insert. Setelah itu kita masukkan perintah ini, Ctrl C aja, lalu Ctrl V, lalu kita accept -2 wiki. Setelah itu kita login dulu ke private automation hook menggunakan perintah podman login. Ini diperlukan agar kita bisa menarik image execution environment-nya dari registry internal.
Lalu ya baik kita copy aja ini perintah ini C Ctrl V di sini, lalu kita enter. Setelah itu kita disuruh masukkan username-nya dengan username admin, lalu passwordnya Red Hat. Kita enter. Setelah login sukses, berikutnya kita membuat file Ansible navigator.yml. Di sini kita tentuin image defaultnya yang akan digunakan oleh Ansible Navigator, yaitu ini dengan mengetikkan perintah ini. Kita Ctrl C aja, itu paste sini. Dan kita enter. Nah, save aja. Setelah konfigurasinya selesai, kita menulis playbook. Yang pertama kita membuat playbook dengan nama user.yml. Kita copy aja nih user.yml, dan mengetikkan vim user.yml gitu. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan perintah ini, Ctrl C ke dalam ini, kita dulu Ctrl V. Playbook package.yml ini untuk menginstal paket HTTPD-nya dan MariaDB servernya. Lalu kita tambahkan satu task baru untuk menginstal Redis-nya. Sebelum itu kita exit dulu, terus titik 2 wiki. Nah, untuk mengeceknya yaitu dengan mengetikkan perintah ini Ansible Navigator-an, kita cek Ctrl V, enter lagi, itu masukkan di bawahnya, perintah di bawahnya juga C V, lalu kita enter. Setelah semua itu selesai, kita diperintahkan untuk membuat playbook dengan nama filenya itu package.yml. Kita copy aja nih package.yml dengan mengetikkan perintah vim package.yml. Lalu kita enter. Nah, di sini perintah ini tidak ada di dalam playbook ini. Maka dari itu kita masukkan aja dengan Ctrl C. Di sini kita insert dulu. Lalu kita Ctrl V di bagian bawah host ini. Nah, setelah ini masuk, baru kita exit titik 2 wiki, lalu kita enter. Setelah itu saya mengeceknya dengan perintah Ansible Navigatoran / enter. Kita masukkan juga perintah di bawahnya C V, lalu kita enter lagi. Setelah itu kita juga menambahkan ini yang belum terdapat dalam playbooknya, itu kita menambahkan perintah ini. Lalu kita masuk dulu
Sebelum itu kita masuk dulu ke bagian vim package.yml-nya, lalu kita enter. Nah, di sini kan masih kosong. Dari itu kita perlu memasukkannya. Kita insert dulu, kita ke bagian bawah, kita enter, kita masukkan nih perintah ini dalam tercek dan sini konfirmasi. Setelah itu kita accept titik 2 wiki. Untuk mengeceknya yaitu kita menggunakan perintah ansible navigator c enter itu masukkan juga di bawahnya ini di bawahnya di kita di sini lalu enter. Nah, setelah semua selesai, kita masuk di sini untuk memverifikasi bahwa user sum benar-benar dibuat, kita gunakan playbook verify user.yml. Ini kita buat dulu verify-nya. Ini kita pakai file yang ini kata C, dan di sini kita ketikkan perintah vim verify user.yml. Kita enter ini. Setelah itu accept kedua lagi enter. Itu kita masuk lagi ke bagian vim verify user.yml. Kita enter, kita insert, lalu kita hapus dulu agar inputannya tidak sama dengan inputan yang awal. Lalu kita copy yang ini, ini adalah inputan yang terbaru dari 8.4-nya. Lalu kita accept. Ini name-nya itu verify the sum user was read. Udah dibuat dengan hostnya dev. Ini tasnya di sini ya di bawah. Kita titik 2 wiki aja. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke sini menggunakan kita mengecek kita menggunakan perintah ansible navigatornya Ctrl C Ctrl V enter, lalu masukkan perintahnya juga C Ctrl V dan kita enter, kita tunggu. Nah, setelah ini semua selesai, dan terakhir kita jalankan lab review CR satunya untuk mengevaluasi hasil konfigurasi dan playbook kita. Pastikan semua statusnya pas gitu, biar tidak terjadi atau tidak terjadi error. Lalu kita masukkan perintah ini C dan Ctrl V di sini. Lalu kita enter. Tunggu beberapa saat.
Nah, di sini semuanya tidak terjadi error, semuanya sukses dan pas. Nah, dan kita menggunakan perintah lab finish untuk menutup lab ini. Menggunakan lab ini, perintah ini Ctrl C, Ctrl V, lalu kita enter. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Baik, mungkin sampai di sini yang saya bisa jelaskan tentang lab developing Ansible. Kita telah di sini kita telah mempelajari cara mengatur control node, membuat konfigurasi Ansible, menyalakan playbooknya, serta menggunakan Ansible Navigator, execution environment-nya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berlanjut ke lab berikutnya dan terus eksplorasi automation dengan Ansible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.